Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Agustina Rahman, tingkat 1B dari D3 Keperawatan UNP. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah patofisiologi. Yang pertama yaitu memahami proses keganasan. Kanker terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan diferensi sel. Adanya mutasi ini dapat menimbulkan salah atur, lebih atau kurangnya aturan. Gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel itu disebut protonogen dan supersorgen. Protonogen yang telah mengalami mutasi sehingga dapat menimbulkan kanker disebut onkogen. Pada kanker terjadi transformasi proto-onkogen dan supresor gen sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein yang telah diprogramkan dari semula, sehingga terjadi kekeliruan yang transkripsi dan translasi gen dapat terbentuknya protein abnormal yang lepas kendali dari pengaturan normal, koordinasi pertumbuhan dan referensiasi sel. Proses karsinogenesis ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, di mana sel normal berubah menjadi premaligna. Pada tahapan ini, karsinogen ini bereaksi dengan DNA sehingga terjadi amplifikasi gen. Contohnya itu gen HER2 yang sering mengalami overekspresi sehingga dapat terjadi amplifikasi gen pada payudara. Yang kedua yaitu ada promotor, yaitu zat non-mutagen tetapi dapat menaikkan reaksi karsinogen dan tidak menimbulkan aplikasi gen. Yang ketiga yaitu progresi. Pada proses ini dapat terjadi mutasi atau hilangnya gen. Saat progresi itu timbul perubahan dari benigna menjadi pramaligna. Dalam karsinogenesis ini ada 3 mekanisme yang terlibat. Yang pertama yaitu onkogen yang dapat mengindeksi tumbuhnya kanker. Yang kedua tumor. Yang ketiga gen modulator yang dapat mempengaruhi ekspresi karakteristik gen dan mempengaruhi penyebaran kanker. Ada beberapa teori terkait karsinogenesis. Yang pertama mutasi somatik. Karena mutasi gen yaitu perubahan urutan letak nukleotida dalam utas atau untai DNA, maka terjadi perubahan kode genetik. Yang kedua ada penyimpanan diferensiasi sel. Menurut teori epigenetik ini, kanker timbul karena kerusakan anti-onkogen atau supresor gen sehingga onkogen yang represif menjadi manifest. Yang ketiga yaitu aktivitas virus. Menurut teori kanker terjadi karena adanya infeksi virus yang menyisipkan gennya ke dalam DNA inang yang dapat mengaktifkan protonkogen menjadi onkogen. Seleksi sel. Dalam menyeleksi sel mana yang boleh terus hidup dan berkembang. Ada beberapa penyebab kanker. Yang pertama, kongenital atau konstitusi genetika dapat berupa kerusakan struktural, fungsi, dan sistem kerja pada tubuh. Yang kedua ada karsinogen. Karsinogen ini terbagi 5. Yang pertama karsinogen kimiawi yaitu alami dan buatan. Yang kedua sinarionisasi yaitu sinar yang dapat mengionisasikan air dan elektrolit dalam jaringan. Itu termasuk sinar X dan UV. Yang ketiga virus. Virus memiliki 3 jenis yang dapat menyebabkan kanker. Yang pertama DNA virus, yang kedua RNA virus, dan yang ketiga retinovirus. Selanjutnya yaitu hormon dan iritasi kronik. Penyebab yang ketiga yaitu lingkungan hidup seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan gaya hidup. Proses terjadinya metastasis. Prosesnya terjadi dalam 5 tahap. Yang tahap pertama yaitu tahap intrafasasi.
penetrasi dari sel tumor melalui dinding kapiler atau fonul dan masuk ke dalam mikrofase. 2 yaitu tahap transport. Transport dari sel melalui sirkulasi ke mikrofaser yang jauh. Yang ketiga yaitu tahap adesi, yaitu pelekatan dari sel ke suatu tempat pada endogel dari mikrofasel yang jauh. Yang keempat ada tahap ekstravasasi, yaitu penetrasi dinding mikrofasel oleh tumor dari lumen yang keluar dari sel. Tahap kelima ada proliferasi dari sel tumor yang mengalami ekstravasasi dan membentuk koloni baru pada mikrofasel. Materi selanjutnya yaitu memahami proses imunitas. Sistem imun adalah sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerja untuk melawan segala hal yang berbahaya pada tubuh kita. Sistem ini terdiri dari banyak struktur dan proses biologis dalam suatu organisme yang melindungi tubuh dari penyakit. Salah satu organisme yang melindungi tubuh dari penyakit adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit itu terdiri atau disimpan pada berbagai area di dalam tubuh. Di antaranya pada limpa, timas, dan juga sumsum tulang belakang, di mana organ-organ tersebut dikenal sebagai organ limfoid. Jenis limfosit yaitu yang pertama jenis leukosit yaitu yang pertama adalah limfosit. Limfosit ini adalah salah satu dari berbagai jenis leukosit yang berukuran kecil dan memiliki fungsi reaksi imunitas. Jumlahnya 20-25% dari keseluruhan sel darah putih. Sel limfosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang. Secara umum, limfosit ini berfungsi mempertahankan tubuh dari serangan antigen berupa kuman, bakteri, virus, ataupun zat kimia. Ciri-cirinya yaitu berukuran kecil, berbentuk bulat atau oval, berinti satu dengan warna keunguan, sitoplasma sedikit dan berwarna biru muda dan tidak memiliki granula. Yang kedua yaitu fagosit. Fagosit ini adalah sel-sel yang dapat melindungi makanan dan menghancurkan mikroorganisme, menelan bahan asing, dan juga membunuh bakteri. Ada beberapa macam sel yang tergolong dalam fagosit. Masing-masing sel ini memiliki peran sendiri, termasuk dalam melawan bakteri dan virus. Cara kerja sistem imun pada tubuh yaitu manakala mikroorganisme, bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh, sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barikade untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Kemudian sel-sel ini merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi. Yang tidak lain adalah protein yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit atau antigen. Selanjutnya, limfosit T akan menuju antigen yang telah ditanggulangi oleh limfosit B, lalu menghancurkan antigen tersebut. Antibodi telah diproduksi akan berada pada tubuh dalam beberapa waktu, sehingga apabila bibit penyakit atau antigen kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan perannya. Selain itu, antibodi juga berperan dalam menetralisir racun yang dibawa oleh mikroorganisme serta merangsang protein koplagen untuk melawan virus dan bakteri. Terima kasih, sekian penyampaian materi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.